Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Ya, maaf kemarin aku nggak upload ya, aku kemarin lagi nggak enak badan guys. Oke, karena ini general reading, jadi aku sampaikan belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Karena bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. So, jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, buat kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, aku awali dengan pesan dari malaikat penjagamu. Ya, get creative. Dengan munculnya pesan ini menginspirasimu untuk menjadi kreatif. Tenggelam dalam kreativitas dapat meningkatkan konsentrasi, pemecahan masalah, kesadaran diri, dan ekspresi. Ini juga mengurangi stres, jadi luangkan waktu untuk kegiatan kreatif. Pertimbangkan bagaimana kamu dapat membawa lebih banyak kreativitas ke dalam hidupmu saat ini. Kreativitas memicu gairah dan semangat hidupmu. Terkadang kurangnya waktu luang dapat menjadi penghalang untuk menikmati kreativitas secara teratur. Ketika kamu menghargai kreativitasmu, itu dapat mendorongmu untuk meluangkan waktu untuknya. Tetapkan niat untuk lebih kreatif dan siapkan alat-alatmu. Simpan pensil dan buku sketsa di tas kamu, gitar kamu di luar kotaknya, atau alokasikan area untuk proyekmu. Jadi siap untuk kapanpun kamu punya waktu luang. Mengganti layar depan atau screenshot ya, seringkali supaya bisa mengingatkan kamu tentang hobimu dan merupakan cara paling sederhana untuk meningkatkan hasil kreativitasmu. Dan malaikat penjagamu telah menjadi subjek karya seni, musik, dan arsitektur yang hebat. Jika kamu menginginkan inspirasi, malaikat dan spirit guide-mu akan dengan senang hati membantumu. Oke, ini untuk pesan dari malaikat penjagamu. Ini juga menjadi kreatif juga bisa menjadi salah satu cara untuk healing ya. Jadi melupakan kegalauan-kegalauan. Next. Ini juga merupakan salah satu pesan semesta untuk healing kamu. Ya. Pesannya adalah natural perfection. Natural perfection adalah kesempurnaan alami dan aspirasi semesta buat kamu. Semoga kamu melihat segala sesuatu dengan sempurna sebagaimana adanya. Di sini tergambar sama seperti langit yang cerah, pada dasarnya cemerlang. Hakikat pikiranmu secara alami sempurna dan jernih, karena hakikat pikiranmu secara alamiah sempurna. Tidak ada yang perlu kamu lakukan untuk menciptakan ketenangan, kedamaian, atau kelapangan. Cukup kenali apa yang sudah ada di sana dan beristirahatlah di dalamnya. Jadi cukup kenali dirimu dan dengan pemikiranmu yang cemerlang dan juga jernih ya. Dan ya udah, kamu cukup hening aja menikmati semuanya ya. Oke, untuk ketenanganmu
kamu bisa melakukan meditasi dengan keyakinan mendalam pada hakikat pikiranmu yang sempurna seperti langit. Serahkan saja semua usaha untuk atau melawan apapun dan beristirahat kembali di hakikat langit yang paling murni. Cukup rileks tanpa rekayasa atau rekayasa apapun, tanpa usaha atau perlawanan apapun, benar-benar sederhana, benar-benar cemerlang. Dan kamu bisa juga membaca mantra atau afirmasi, hakikat sejati saya secara alamiah sempurna. Oke. Next, aku lanjut lagi untuk pesan semesta ya. Meditasi juga bisa menjadi media atau cara kamu buat healing, mendapatkan ketenangan. Dan itu tadi ya, kamu juga bisa sebelum melakukan meditasi atau kapanpun membaca mantra atau afirmasi yang itu tadi udah aku sampaikan ya, hakikat sejati saya secara alaminya sempurna. Oke, aku lanjut untuk pesan semestanya ya. Sagittarius expand. Jadi hari ini kamu mungkin berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Sagittarius, atau kamu memang berzodiak Sagittarius ya. Dan untuk pesan semesta ini aku narik dari kartu oracle astrologi ya, jadi tentang berkaitan dengan astrologi, tapi nggak harus zodiak kamu Sagittarius ya, cuman merefleksikan diri seperti karakter Sagittarius. Nah, pesannya adalah Sagittarius meminta kita untuk berpikir besar, bepergian jauh, explore, dan menggunakan kegelisahan dan rasa ingin tahu kita itu untuk berkreasi. Jadi daripada galau ya kan, overthinking, kamu mendingan traveling aja gitu. Ya, seperti Sagittarius yang memang suka adventure, traveling, suka expand, explore. Nah, sebagai tanda api yang dapat berubah, simbol Sagittarius adalah centaur, setengah manusia, setengah kuda, yang melambangkan hubungan antara manusia dan alam. Sagittarius yang di bawah naungan planet Jupiter yang luas, menguasai paha otot yang mendorong gerakan kita. Matahari bersinar di Sagittarius pada 22 November sampai 21 Desember. Dan ini memang fakta ya, bener ya. Relate banget. Karena zodiak aku Sagittarius. Jadi aku tuh kalau kelamaan nggak kemana-mana itu benar-benar migrain. Karena memang dari lambangnya, simbol zodiaknya aja manusia setengah kuda ya, yang suka lari. Nah, tindakan yang bisa kamu lakukan, Sagittarius memiliki dua keharusan: perluas perspektifmu dan katakan kebenaranmu dengan rendah hati. Ya, Sagittarius dikenal zodiak yang paling jujur, belak-belakan, tanpa filter ya. Itu benar-benar mungkin terkadang membuat orang lain merasa kurang nyaman, tetapi itu bagi Sagittarius menyampaikan kebenaran itu sangat melegakan gitu. Mereka nggak suka untuk nutup-nutupin sesuatu ya. Jadi biarkan perspektifmu menjadi serbaguna, fleksibel ya, dan ingin tahu. Jadi gunakan rasa ingin tahu atau penasaranmu itu untuk mencari wawasan gitu ya, pengetahuan. Bepergianlah dalam tubuh atau pikiran dan jelajahi konteks filosofis, lingkungan, atau metafisik yang lebih luas untuk situasi ini. Kamu eksplor ke suatu tempat, bisa explore dengan belajar filosofi ya. Memang Sagittarius dikenal dengan zodiak yang suka dengan filsafat gitu. Jadi pengetahuan, wawasan, buku-buku yang dibaca itu rata-rata mengenai filosofi hidup ya, atau metafisik yang lebih luas untuk situasi ini. Sagittarius juga dikenal dengan zodiak yang suka mempelajari tentang hal-hal spiritual. Bayangkan kamu berada di puncak gunung, lihatlah hidupmu dari ketinggian 1000 kaki.
Sekarang melangkahlah lebih jauh seperti para astronot yang melihat ke bawah pada bola dunia hijau biru kita yang berputar dan tidak melihat batas-batas antar negara. Kamu adalah warga negara global, ubahlah hidupmu untuk mencerminkan realitas ini ya, supaya kamu nggak jenuh, wawasanmu semakin luas. Bepergianlah, berpetualanglah seperti zodiak Sagittarius. Jika kamu perlu merantau, kamu solo traveling ya, kamu akan mendapatkan pengalaman baru yang membuat hidupmu tuh lebih bergairah gitu dan selalu optimis. Tantangan atau challenge-nya adalah hanya karena kamu melihatnya bukan berarti kamu harus mengatakannya. Waktu dan kecepatan adalah segalanya. Bersikaplah jujur, jangan kejam. Jadi gini ya, tantangannya terkadang kalau orang lain itu melihat sesuatu tapi nggak berani mengatakan. Tapi kalau Sagittarius, dia akan mengatakan segalanya. Cuman di sini itu challenge-nya memang kamu yang selalu jujur, mungkin dengan kata-kata yang tajam atau orang bilangnya sadis sih. Tanyakan apakah yang kamu katakan itu bijaksana, baik dan perlu. Nah, ini untuk challenge-nya memang Sagittarius perlu memfilter atau menyaring ya apa yang ingin diungkapkan. Oke. Tanyakan apakah yang kamu katakan itu benar, bijaksana, baik dan memang penting untuk dikatakan serta benar. Waspadalah terhadap penyembuhan geografis, keyakinan bahwa perjalanan akan menyelesaikan masalah, karena kemanapun kamu pergi, di sanalah kamu berada ya. Jadi challenge-nya ya, walaupun memang kamu melakukan perjalanan memang belum tentu menyelesaikan masalah, tapi setidaknya itu membawa kamu ke suatu tempat baru yang dimana pikiranmu akan terbuka. Dari situ kamu justru akan bisa menemukan solusi-solusi. Jadi bukan perjalanannya yang menyelesaikan masalah, tapi dari tempat dimana kamu berada bisa membuka perspektif atau mindset kamu ya. Dan hadiah dari semesta hari ini, hargai semua hubunganmu. Sagittarius mengingatkan kita bahwa jalur spiritual kita terhubung dengan semua hubungan kita yang berkaki 2, manusia artinya ya, berkaki 4, berkaki banyak, bersayap, bersisik, dan bersirip, dan semuanya terhubung dengan kita. Oke, itu untuk pesan semestanya ya. Kita lanjut, bagaimana energimu hari ini. Oke, The Fairy Wagon. Ini adalah energi zodiak Cancer. Ini sama seperti kalau ditaruh itu The Chariot ya. Atau kalian berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Cancer ya hari ini. Mungkin juga ini zodiak kamu. Ada perjalanan yang kamu lakukan hari ini ya. Mungkin bukan perjalanan jauh ya seperti keluar negeri, tapi bisa kayak berkeliling atau antar kota. Atau hari ini pekerjaanmu mengharuskan kamu mesti mobile, tidak hanya di dalam ruangan saja. Ada seseorang yang datang kepadamu hari ini entah berkaitan dengan asmara percintaan ya, otomatis kalau nggak pasangan gebetan ya kalau percintaan, atau ada hubungan dalam bentuk yang lain. Bisa juga kalau dalam pekerjaan ada pertemuan ya dengan klien, customer, atau kamu harus menemui bos kamu atau rekan kerja, partner bisnis. Nah, dalam pekerjaanmu hari ini ada progres, jadi nggak stuck ya, ada progres, ada perkembangan. Dalam hubunganmu atau relationship percintaan kamu juga ada progres ya, jadi nggak hanya stuck. Demikian juga dalam hal keuangan, apa yang kamu dapatkan ya sesuai dengan hasil dari kerja keras kamu. Energi yang kedua, Lord of Cup. Ini sama seperti King of Cup. Seseorang akan begitu memperhatikan atau memberi perhatian, memberi bantuan, pertolongan, memberi kasih sayang, cintanya dengan tulus. Ini energinya maskulin.
usianya mungkin lebih tua dari kamu atau memang usianya udah matang. So kalau kamu feminim, ini bisa jadi pasanganmu atau seseorang yang memang menyukai kamu. Dan dalam pekerjaan ada seseorang yang terutama energinya maskulin ini membantu ya, memberikan support. Ini bisa bos kamu atau senior kamu atau klien customer ya, yang memang benar-benar dia tertarik dengan apa yang kamu tawarkan gitu ya. Dia tertarik dengan offeringnya kamu, dan bahkan dia memikirkannya untuk ya udah ada transaksi atau ada pembelian gitu loh. Oke. Rezeki datang mengalir, berapapun itu ada aja ya pemasukan atau rezeki buat kamu. Dan jika ini energi kamu, hari ini kamu cukup peka untuk bersimpati atau memberi bantuan orang-orang di sekitar kamu yang memang membutuhkan. Oke. Nine of Cups, sebuah penawaran cinta. Jadi jika kamu single atau kamu jomblo, ada yang mendekati kamu, memberikan perhatian, menawarkan perasaan, cinta, dan sebuah hubungan. Jika kamu udah punya pasangan, tentu saja ini pasanganmu yang hari ini makin care, makin sayang, makin bucin, makin romantis ya. Mungkin juga ada tawaran ketemuan, ada tawaran ingin memberi kamu sesuatu gitu, atau ada permintaan maaf kalau memang kalian berkonflik ya. Ada tawaran pekerjaan atau bisnis yang mana ini bisa jadi peluang kamu untuk membuka jalan rezeki ya. Dan hari ini mungkin kamu juga berdealing dengan energi Lord of Cup ini tadi ya, usianya lebih tua dari kamu maskulin, atau Knight of Cup mungkin usianya sama dengan kamu atau lebih muda sedikit. Mereka ini mempunyai karakter yang kalem, friendly, sabar, tulus, dan juga mempunyai empati yang tinggi. Rata-rata berkulit kuning langsat atau putih. Dan tentu saja kalau energi Knight of Cup kan lebih muda ya, mungkin badannya lebih atletis gitu dibandingkan dengan Lord of Cup. Tapi ya mempunyai ini sih apa namanya, fisik yang ini ya, ideal. Aduh, aku mau ngomong ideal aja kok sulit banget ya. Oke. The Moonlight Spell. Hari ini selain tadi ketarik, ada zodiak Sagittarius, Cancer. Nah, ini Pisces ya. Mungkin kamu berzodiak Pisces atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Pisces ya. Intuisi kamu semakin kuat, jadi ambil keputusan based on your intuition. Jangan abaikan ya pesan-pesan yang datang melalui intuisimu ya. Mungkin kamu seperti mendapatkan bisikan atau kayak adanya yang nyuruh untuk melakukan sesuatu hal atau menggerakkan hatimu. Nah, itu intuisi. Jika kamu mengabaikannya, biasanya kita jadi salah pilih, tersesat, atau salah mengambil keputusan ya. Dan bisa aja terjadi perdebatan kamu dan seseorang. Jadi hindari untuk tidak terlalu apa ya istilahnya ya, keikut arus orang yang marah-marah, berdebat, argumen gitu. Sayang energi kamu ya. Oke. Next kita lanjut lagi untuk energimu ya. Five of Cups. Sesuatu hal mungkin sempat membuat kamu sedih atau kecewa karena nggak sesuai dengan harapan atau rencana kamu. Akan tetapi jangan khawatir,
dari energi Five of Cups ini kan ada 5 cups ya. Walaupun 3 cups terjatuh, tapi masih ada 2 cups berdiri. Nah, ini yang namanya harapan. Mungkin kamu tidak bisa melihatnya karena kamu terlalu kecewa. Tapi kalau kamu bisa mengambil hikmah dan melepaskan segala kekecewaan atau kesedihan itu, kamu akan bisa menemukan harapan baru tersebut ya. Jadi kayak ketika kamu mengikhlaskan, oh ya udah memang ini yang harus terjadi, nggak apa-apa. Nah, nanti semesta akan mengirimkan sesuatu yang baru, harapan. Ternyata dengan satu hal yang tercancel atau mereject kamu, ada hal baru yang lebih baik dari yang sebelumnya gitu loh ya. Oke, next kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya, pesannya adalah beware of what you are projection, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Jadi waspadalah dengan apa yang kamu proyeksikan ya, baik itu pikiran maupun apa yang ada dalam hati gitu ya. Karena bisa saja kayak gini simpelnya, kamu menuduh orang lain tetapi kamu pun juga melakukan hal yang sama yang mungkin tanpa kamu sadari gitu. Sesuatu yang tidak kamu sukai di pasanganmu, mungkin tanpa kamu sadari kamu pun juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi hati-hati dalam menilai atau menanamkan sesuatu hal di pikiran kamu tentang pasanganmu ya. Oke, yang terakhir, vibrasimu hari ini. Ya, come home to your body. Pulanglah ke tubuhmu. Tubuhmu adalah ruang sakral, itu adalah ruang tempat jiwamu tinggal, sehingga kamu dapat memiliki pengalaman menjadi manusia. Itu adalah perangkat luar biasa yang memungkinkanmu menavigasi dimensi fisik ini dan mengekspresikan siapa dirimu. Tentu saja akan ada saat-saat ketika tubuhmu terasa seperti musuh dan bahkan membuatmu kewalahan. Akan ada saat-saat ketika kamu tidak mencintai apa yang telah kamu lihat atau kamu merasa dibatasi karena keterbatasan tubuhmu. Meningkatkan getaranmu bukan berarti melampaui tubuhmu, tetapi tiba lebih penuh di dalamnya. Ini tentang merebut kembali ruang tempat jiwamu berada sebagai ruang sakral. Dengan ketariknya kartu ini, semesta mengundangmu untuk terbuka terhadap kemungkinan mencintai tubuh fisik ini. Jika itu terasa sulit, mulailah dengan menghormatinya. Ambil langkah dan buat pilihan yang mendukung dan menghormatinya. Karena saat kamu mulai melakukannya, kamu membuka diri terhadap aliran kehidupan yang mendukung itu sendiri. Ya. Dan vibrasimu hari ini, saya merebut kembali tubuh saya sebagai ruang sakral. Ini juga bisa kamu ucapkan sebagai afirmasi, sama seperti tadi yang meditasi untuk healing ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.